Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, bantu Alkisah tetap bersiar dan menebarkan kebaikan, dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Di dunia ini, ada 7 dosa yang membinasakan. Saking buruknya, dosa-dosa tersebut sulit diampuni dan bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pernah bersabda, tinggalkanlah 7 dosa yang membinasakan. Ketika para sahabatnya bertanya dosa apa saja yang dimaksud, Rasulullah menjawab, syirik mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan sihir, membunuh jiwa manusia yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang jihad, menuduh zina pada wanita muminat. Kutipan tadi diambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwa ada dosa-dosa di bumi yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa tersebut disebut membinasakan karena tidak hanya melukai diri sendiri, tetapi juga orang lain di sekitar pendosa tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pada ulasan berikut ini. 1. Dosa syirik. Dosa syirik merupakan salah satu dosa yang membinasakan. Keterangan ini dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Ia kehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Syirik merupakan bentuk kedurhakaan pertama makhluk pada Sang Khalik. Dosa ini sudah termasuk sebagai salah satu dosa terbesar dan ganjarannya adalah neraka paling dalam. 2. Praktik ilmu sihir. Dosa yang membinasakan berikutnya adalah belajar atau mempraktikkan ilmu sihir. Dosa ini dianggap sederajat lebih besar dibandingkan dengan dosa syirik. Dosa syirik dilakukan atas dasar pengingkaran, sedangkan dosa sihir dilakukan atas dasar musyrik dan dapat menyakiti orang lain. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, hanya setan-setan yang kafir. 3. Dosa membunuh. Tidak hanya sesama manusia, mengambil nyawa makhluk hidup lainnya, dengan maksud jahat pun termasuk dalam dosa membunuh. Pada surat Ali Imran ayat 21 tertulis, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, dan membunuh para nabi yang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Agama Islam sangat teguh dalam mengatur hak-hak setiap umat muslim agar selalu hidup sejahtera. Dosa ini tidak hanya akan merenggut hak tersebut, tetapi juga mencoreng nama baikmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Dosa riba. Dosa yang membinasakan. Riba termasuk dosa yang membinasakan karena dapat menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari bertransaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Dosa ini berlipat ganda bila dilakukan oleh orang-orang muslim, yang tahu larangan riba tapi tidak mau meninggalkannya. 5. Dosa memakan harta anak yatim. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim, yang sudah balik, harta di antara mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan, menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar, begitulah isi surat An-Nisa ayat 2. Memakan harta anak yatim hukumnya haram bagi setiap umat muslim.
Dalam Al-Quran, hal ini digambarkan seperti memakan api panas yang kelak akan membinasakan diri kita sendiri. 6. Dosa lari dari peperangan. Dosa membinasakan keenam adalah lari dari peperangan. Hal ini dijelaskan di surat Al-Anfal ayat 15. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka, mundur. Menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lari dari peperangan diibaratkan seperti berjuang di jalan Allah, namun lari karena takut mati. 7. Dosa menuduh wanita mukmin berzina. Merupakan dosa besar bagi para umat muslim yang menuduh wanita baik-baik sudah berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melaknat umatnya yang senang menyebarkan fitnah. Ganjaran untuk orang-orang yang berani melukai wanita mukmin soleh adalah tertimpa laknat serta azab besar di dunia dan akhirat, seperti yang disebutkan pada surat An-Nur ayat 23. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, lagi beriman, berbuat zina, mereka tertimpa laknat dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.